Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran.
Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara, shalom. Saya percaya hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan sama-sama. Sambil tepuk tangan saudara, haleluya. Mari sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
dimanapun saat ini berada, bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya musuh gajikan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Engkau baik, sungguh baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sungguh baik dan teramat baik, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Anugerah kemurahan-Mu ada bagi kami ya Tuhan. Waktu demi waktu, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai hari ini kami ada semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun pergumulan kami hari-hari ini, yang kami percayai mujizat masih ada bagi kami, pertolongan Tuhan masih ada bagi kami, berkat masih ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya, katakan sama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari sambil angkat tangan sama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku
musik saja menaikkan pujian ini. Kita sembah Tuhan bersama-sama. Boleh berdoa di rumah-rumah saat ini, saudara. Di mana pun engkau berada, angkat doa, angkat pujian, sembahmu kepada Tuhan. Rumah saat ini, mungkin engkau bersama dengan keluargamu, suami, istri, anak-anak. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Apapun pergumulanmu saat ini, mungkin engkau mengalami sakit penyakit, bergumul dalam keuangan, dalam bisnismu. Dengan iman percaya, naikkan pujian ini sebagai doa kita. Angkat kedua tangan, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, saudara. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima, alami saat ini, saudara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Oh, telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan. Mengalami, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersorak katakan haleluya. Katakan terima kasih. Kami bersyukur Engkau menyembuhkan kami. Engkau memulihkan kami ya Tuhan. Sumber pertolongan, sumber mujizat dalam hidup kami, sumber berkat. Engkau yang selalu kami muliakan. Kami agungkan Tuhan. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Haleluya. Sungguh Engkau tahu tak ada yang
kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, nama-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari kita Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali di minggu ketiga kita bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kami ada di minggu ketiga di bulan Januari 2021. Sungguh kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu, berkat-Mu sempurna bagi setiap kami. Sebab itu kami mengangkat tangan kami, tanda kami bersyukur, tanda kami berterima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami rindukan firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun integritas ini, salah satu ciri orang yang punya integritas yang harus saudara pahami adalah memiliki hati nurani yang murni, memiliki hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting karena firman Tuhan berkata apa yang keluar dari mulut itu sumbernya dari hati. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita murni, kalau hati kita tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang najis, maka saya percaya outputnya yang keluar pun adalah sesuatu yang bersih juga. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul memiliki hati nurani yang murni. Beberapa waktu yang silam saya sempat berbicara dengan seseorang yang berkata, saya harus melepaskan pekerjaan saya harus meninggalkan pekerjaan saya sekalipun saya punya posisi tertentu di pekerjaan ini karena berlawanan dengan hati nurani saya. Lalu saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seseorang yang berkata, saya melakukan apa yang saya lakukan hari-hari ini, tetapi hati nurani saya menuduh saya. Hati nurani saya bertolak belakang dengan apa yang saya lakukan, sehingga saya memutuskan untuk tidak melakukannya lagi. Lalu kemudian saya pernah
mendengar sebuah kesaksian juga dari seseorang yang berkata, saya akhirnya bertobat, meninggalkan dosa, meninggalkan kesalahan, meninggalkan cara hidup yang lama, karena setiap kali saya melakukan dosa atau perbuatan dosa itu, hati nurani saya nggak tenang, hati nurani saya bergejolak. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa ternyata hati nurani itu punya peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki hati nurani yang bersih, hati nurani yang suci di hadapan Tuhan, saya percaya hati nurani itu akan terus berfungsi dengan baik dan akan menunjukkan kepada kita apa-apa yang salah, apa-apa yang tidak berkenan, dan yang harus kita perbaharui di dalam hidup ini. Kita lihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat 16. Dikatakan begini, Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sungguh sebuah pernyataan yang luar biasa di dalam teks ini dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha, berupaya untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Biar itu menjadi kerinduan buat setiap kita yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Biar setiap kita berkata, aku akan berusaha, aku akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kan ini adalah salah satu kunci untuk kita menjadi umat-umat yang berkenan kepada Allah dan juga akhirnya kita disukai oleh manusia atau sesama kita. Ketika kita menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih hati nurani itu? Kita coba mundur sedikit ke belakang dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas. Saudara garis bawahi kata nafas itu. Nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata nafas dalam teks ini, dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata neshama. Neshama itu artinya ada roh yang Tuhan hembuskan, ada inspirasi yang Tuhan berikan, ada intelektual yang Tuhan berikan kepada manusia yang diciptakan itu, ada moral, ada gagasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi neshama itu artinya ada roh yang Tuhan berikan, ada inspirasi, ada intelektual, ada moral, ada gagasan yang Allah berikan kepada manusia. Nah, saya bawa saudara ke 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita lihat dari ayat ini kita mengerti bahwa kita manusia punya 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ada apa di dalam roh? Ada apa di dalam tubuh? Ada apa di dalam jiwa? Kita bisa mengerti dan melihat bahwa ternyata di dalam tubuh itu ada yang namanya kesadaran akan dunia sekitar. Karena saudara dan saya punya tubuh sehingga kita sadar akan dunia materi. Kita sadar dengan apa yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian karena kita punya jiwa, kita sadar akan diri kita sendiri. Di dalam jiwa ada pikiran, ada emosi, ada kemauan atau kehendak. Ini yang memungkinkan kita untuk berelasi dengan sesama, untuk membangun satu relasi atau hubungan dengan sesama. Lalu di dalam roh itu ada yang namanya intuisi, ada yang namanya hati nurani, ada yang namanya komunikasi yang memungkinkan kita untuk berelasi atau berhubungan dengan Allah. Karena saudara punya roh, kita bisa berhubungan dengan Allah dan sekaligus membuat kita sadar bahwa Allah itu ada. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa ternyata Tuhan menciptakan manusia dengan diberikan yang namanya hati nurani itu. Waktu Allah menghembuskan neshama,
menghembuskan nafas, itu di dalamnya ada yang namanya hati nurani. Ada yang namanya intuisi, ada yang namanya gagasan, ide, inspirasi moral yang Allah titipkan bagi kita manusia. Nah, karena itu kita harus mengerti bahwa ternyata saudara dan saya Tuhan berikan hati nurani. Dan hati nurani yang Tuhan berikan itu harus kita jaga supaya tetap suci, tetap bersih di hadapan Tuhan. Karena itu punya pengaruh yang besar dalam seluruh segi kehidupan dalam hidup kita. Nah, sehingga kita bisa mengerti bahwa hati nurani itu di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata suneidesis. Suneidesis itu artinya kesadaran moral, pengetahuan moral. Jadi karena kita punya hati nurani memungkinkan kita untuk memiliki kesadaran moral, kita bisa berpikir, kita bisa mencerna sesuatu, kita bisa memahami sesuatu. Di dalam bahasa Latin itu menggunakan kata conscienta yang artinya pengetahuan pendamping dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan conscience atau hati nurani itu. Nah, secara singkat kita bisa simpulkan bahwa hati nurani adalah kesadaran moral untuk mengukur, membedakan, dan memutuskan mana yang baik dan mana yang jahat, dan sekaligus yang menyetujui atau menyalahkan perbuatannya. Karena kita punya hati nurani kita itu akan berfungsi untuk mengukur, membedakan, memutuskan, sekaligus menyetujui atau menyalahkan apa yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, dan yang telah kita lakukan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika kita tidak menjaga hati nurani kita murni sebagai orang yang punya integritas, yang ditandai dengan salah satu cirinya adalah memiliki hati nurani yang murni itu, maka kita tidak akan pernah bisa mengukur, membedakan, memutuskan sesuatu yang baik dan bisa memilah-milah apa yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Sehingga banyak orang ketika hati nuraninya tumpul, hati nuraninya kotor, tidak heran mereka tidak lagi memiliki sebuah kesadaran untuk bisa mengukur, membedakan dan memutuskan apa-apa yang baik dan yang jahat. Sehingga mereka melakukan kejahatan tapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu jahat. Mereka melakukan pelanggaran, melakukan dosa, tapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah dosa dan pelanggaran. Karena hati nuraninya tercemar, terkontaminasi dan kotor. Nah, itulah sebabnya pagi ini, hari ini kita mau belajar agar setiap kita memiliki hati nurani yang murni, supaya hati nurani yang murni itu bisa mengukur, membedakan, memutuskan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Sekaligus hati nurani itu akan menyetujui atau menyalahkan dan mendakwa kita atas apa yang kita lakukan saat ini, di waktu lampau, dan apa yang akan kita lakukan di masa-masa mendatang. Nah, kita akan belajar hari ini apa pentingnya memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Yang pertama, pentingnya kita memiliki hati nurani karena gini, hati nurani itu sebagai kompas atau petunjuk di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang kedua ayat 14 dan 15, firman Tuhan berkata gini, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Saya pelan-pelan di sini. Jadi apabila bangsa-bangsa lain yang tidak tahu atau tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongannya sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Nah, saudara harus pahami begini, siapa yang mendorong atau apa yang mendorong mereka melakukan segala sesuatu seperti yang dituntut atau ditulis oleh hukum Taurat itu? Hati nurani. Jadi hati nurani itu akan mendorong seseorang, sekalipun mungkin orang itu belum tahu yang namanya hukum moral Allah, 10 firman Tuhan itu atau 10 hukum Tuhan itu, belum tahu yang namanya firman Tuhan yang mereka telah dengar, tapi ketika mereka punya hati nurani yang bersih, hati nurani itu akan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang bersih juga, yang berkenan, yang bahkan sesuai dengan ketetapan-ketetapan itu. Apalagi
Kalau orang yang sudah kenal firman, tahu firman, dan menjaga hati nuraninya murni, maka hati nurani itu akan mendorong seseorang itu untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan firman yang telah dia dengar, firman yang telah dia baca dan renungkan itu. Jadi sekali lagi saya baca, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri, karena hati nurani itu yang berbicara. Hati nurani itu yang akan mendorong untuk melakukan sesuatu yang baik, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang berkenan, dan bahkan ketika kita tidak melakukan sesuatu yang baik, ada satu kegusaran di dalam hati, ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam hati seseorang. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, inilah saya katakan tadi betapa pentingnya saudara dan saya memiliki hati nurani yang murni, karena hati nurani itu sebagai kompas atau petunjuk di dalam kehidupan kita. Hati nurani itu akan mengarahkan kita, akan mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan ketika hati nurani kita bersih. Tapi sebaliknya, waktu hati nurani kita kotor, hati nurani kita terkontaminasi dan tercemar dengan sesuatu yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka saya percaya yang didorong atau hati nurani itu akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman juga. Makanya hati-hati. Hari ini putuskan kita memiliki hati nurani yang murni. Jaga hati kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan, karena hati nurani itu sebagai kompas atau petunjuk untuk kita melakukan segala sesuatu, dan akan mendorong kita, akan membuat kita untuk bergerak melakukan segala sesuatu berdasarkan dorongan hati nurani itu. Kita bisa mengerti, ketika hati nurani kita bersih, kita akan didorong oleh hati nurani itu untuk melakukan hal-hal yang bersih. Ketika hati nurani kita kotor, kita akan didorong untuk melakukan hal-hal yang kotor juga. Karena itu betapa pentingnya kita menjaga hati nurani kita murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, pentingnya kita memiliki hati nurani yang murni, karena hati nurani itu sebagai alat untuk menilai dan mengevaluasi diri. Hati nurani itu sebagai alat untuk menilai dan mengevaluasi diri kita. Kalau kita perhatikan dalam Ayub 27 ayat 6, firman Tuhan berkata gini, kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Ayub ini, bagaimana dia menjadi pribadi-pribadi yang terus mengerti apa yang harus dia lakukan, mengerti apa yang dia harus perbaharui di dalam hidupnya, karena dia menjaga hati nuraninya tetap murni. Sampai dia berkata, kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Ini contoh orang yang punya hati nurani yang murni, sehingga dia menjaga hidupnya untuk tetap bersih di hadapan Allah, menjaga tutur katanya untuk tetap benar di hadapan Tuhan, menjaga kelakuannya untuk tidak bercelah kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia terus mengevaluasi diri sendiri. Dia melihat kekurangan diri sendiri. Dia tidak hanya jago melihat kekurangan orang lain, tetapi dia pandai untuk mengoreksi apa yang keliru, apa yang salah. Dan itulah salah satu fungsi hati nurani kita. Hati nurani yang murni akan menyadarkan kita apa yang salah di dalam hidup ini, apa yang kurang di dalam hidup kita, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu untuk kita perbaiki, apa yang perlu untuk kita restorasi di dalam hidup ini, sehingga semakin hari kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak bercela di hadapan Tuhan, tetapi menjadi pribadi yang terus berkenan di hadapan Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 6, ini menceritakan kisah Daud ketika ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul yang mengejar-ngejar dia. Ketika dalam kesempatan itu dia tidak melakukan apa yang prajuritnya atau orang-orang pada saat itu
berikan ide, mungkin usulan kepada Daud. Ini kesempatan bagimu, Daud, untuk membunuh Saul. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia memotong punca jubah Saul. Dikatakan dalam 1 Samuel 24 ayat 6, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Padahal ini kan hal yang sepele yang dia lakukan. Sebetulnya punya kesempatan yang besar, punya kans yang besar untuk dia membalaskan perilaku yang tidak baik yang dia terima dari Saul itu kepada Saul ketika dia punya kesempatan untuk membunuh dia. Tetapi tidak dilakukan oleh Daud, yang dilakukan cuma memotong puncanya Saul. Tetapi itu pun membuat hati Daud ini berdebar-debar. Ini contoh orang yang hati nuraninya berfungsi dengan baik. Ini contoh orang yang punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, ketika dia melakukan segala sesuatu yang salah, walaupun itu sedikit saja, walaupun itu secuil saja, walaupun itu sederhana apapun, itu akan membuat hatinya tidak tenang. Membuat hati nuraninya itu tidak tidak nyaman. Dikatakan tadi berdebar-debar hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Bayangkan kalau kita tidak memiliki hati nurani yang murni, maka ketika kita melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Daud, bahkan lebih dari itu, kita akan biasa-biasa saja. Kita akan tenang-tenang saja. Saudara pasti pernah melihat di tayangan di televisi atau membaca di media online, pelaku-pelaku kejahatan, residivis, mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan ketika diinterogasi, mereka tidak punya rasa bersalah. Mereka tidak ada penyesalan sedikit pun. Dan bahkan mereka membunuh sesamanya atau menghabisi nyawa orang lain itu seperti sesuatu yang biasa saja. Nah, saya curiga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki hati nurani yang murni, dan bahkan memang hati nuraninya sudah kotor, hati nuraninya sudah tercemar. Sehingga ketika mereka melakukan segala sesuatu atau bahkan mau melakukan segala sesuatu yang salah, mereka tidak lagi merasa bersalah. Tapi contoh Daud, bahkan ketika dia melakukan hal yang sedikit saja keliru bagi ukuran kita ya, sedikit saja tidak benar, hati nurani dia merespon. Ada yang namanya dikatakan berdebar-debar hati Daud itu. Jadi kita bisa melihat pentingnya kita menjaga hati nurani, karena hati nurani itu sebagai alat untuk menilai dan mengevaluasi diri. Jadi cara kerjanya begini Bapak Ibu, bahwa hati nurani kita akan menilai apa yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang lampau atau yang sedang berlangsung. Itu yang disebut dengan retrospektif. Retrospektif adalah bagaimana hati nurani kita menilai terhadap perbuatan-perbuatan yang telah berlangsung atau yang kita lakukan di waktu lampau. Contohnya, ketika seseorang melakukan dosa di waktu lampau dan itu belum dibereskan, ketika kita menjaga hati nurani kita bersih atau kita memiliki hati nurani yang murni, maka hati nurani itu akan mengingatkan kita, mendorong kita untuk terus menjadi gusar dan tidak nyaman ketika kita mengingat apa yang sudah kita lakukan di waktu lampau, karena perbuatan di waktu lampau itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika kita tidak memiliki hati nurani yang murni, sekalipun mungkin ada hal-hal yang pernah dilakukan di waktu yang lampau, itu dianggap sesuatu yang biasa saja. Dan bahkan kita memiliki sebuah paradigma yang salah. Kan itu sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Tuhan pasti sudah lupakan kesalahan yang lalu. Saya mau katakan, ketika saudara tidak mengakui di hadapan Tuhan, setiap perbuatan yang salah itu akan tetap menjadi salah di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengakuinya di hadapan Allah, sekalipun kita sudah melakukan puluhan tahun yang silam, belasan tahun yang silam, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Nah, hati nurani itu akan menilai apakah perbuatan-perbuatan kita di waktu yang lampau itu benar di hadapan Tuhan atau tidak. Ini penting untuk kita mengevaluasi diri kita, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan bermutu lagi. Apalagi kita ada di tahun integritas ini. Dan yang kedua, hati nurani itu akan menilai secara prospektif atau menilai terhadap perbuatan-perbuatan yang akan datang.
Saya percaya setiap kita kan pasti punya rencana, punya tujuan. Apa yang akan kita capai ke depan, apa yang akan kita lakukan, perbuatan apa yang akan kita kerjakan, hal-hal apa yang akan kita lakukan. Nah, hati nurani yang murni akan menilai secara prospektif itu, apa yang akan kita lakukan itu kira-kira benar apa enggak. Apa yang akan kita kerjakan itu kira-kira berkenan kepada Tuhan atau enggak. Kita bisa melihat bukan? Bahwa ternyata ketika kita memiliki hati nurani yang murni, maka hati nurani itu akan mendorong kita untuk bisa menilai, mengevaluasi diri kita terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan di waktu lampau, supaya kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama dan sekaligus menjaga langkah kita, menjaga perbuatan kita supaya apa yang akan kita lakukan ke depan tidak keliru atau tidak salah. Itulah fungsinya hati nurani yang murni, untuk mengevaluasi, menilai diri kita secara retrospektif, secara prospektif, artinya menilai apa yang sudah kita lakukan dan sekaligus menilai apa yang akan kita lakukan di waktu-waktu yang akan datang. Nah, saya percaya orang yang memiliki hati nurani yang murni, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan hanya sekedar melakukan segala sesuatu, tetapi dia akan berpikir ulang sebelum dia melakukan segala sesuatu. Dia akan memastikan bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan berkenan atau tidak kepada Tuhan. Kalau itu tidak berkenan, dia akan membatalkannya, dia tidak akan melakukannya. Dan sekaligus dia akan mengoreksi apa yang sudah dilakukan, dan itu menjadi bahan evaluasi untuk kita tidak mengulangi kesalahan di lubang yang sama. Yang ketiga, kenapa kita harus menjaga hati nurani kita murni? Kan hati nurani kita sebagai tempat di mana hukum-hukum Tuhan itu ditempatkan di sana. Jadi hati nurani itu tempat di mana Allah menaruh hukumnya. Makanya di dalam Yeremia 31 ayat 33 dikatakan gini, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Tuhan menuliskan ketetapannya di dalam hati kita, di dalam batin kita, di dalam nurani kita. Tuhan menaruh perintahnya di dalam hati nurani kita. Kalau hati nurani kita bersih, kita akan bisa sangat mengenali apa sih kehendak Tuhan, apa sih perintah Tuhan dalam hidup saya. Kalau kita mundur saudara ke kisah Kejadian, kalau kita perhatikan pembunuhan pertama itu terjadi sebelum adanya hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan di zaman Musa, ketika Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Tapi jauh sebelum itu, ada para patriarh bangsa Israel atau nenek moyang orang-orang Israel. Adam dan keturunannya, bahkan Abraham dan juga keturunannya, Abraham, Ishak dan Yakub, dan masih banyak juga tokoh-tokoh yang lain. Nah, saya ingin menyoroti ketika terjadi pembunuhan atau kasus pembunuhan pertama kali ya, yang dicatat di dalam Alkitab, ketika kakak beradik sama-sama persembahkan korban di hadapan Tuhan, tetapi persembahan adiknya yang diindahkan oleh Tuhan, karena pribadinya dulu yang diterima, lalu persembahannya diterima oleh Tuhan, tapi membuat kakaknya menjadi marah. Kain marah terhadap Habel dan membunuh Habel. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kain itu tidak berkenan kepada Tuhan, tapi dia terus melakukannya. Ada dorongan di dalam batinnya untuk stop, jangan lagi, jangan diteruskan, jangan diteruskan. Kan sebelum terjadi pembunuhan itu diceritakan dalam firman Tuhan, Kain ini panas hati. Kain ini panas hati terhadap apa yang dilakukan oleh Habel, karena Habel itu diterima oleh Tuhan persembahannya. Nah, kita bisa melihat di zaman itu belum ada hukum, belum ada Taurat yang Tuhan berikan, tetapi orang bisa tahu bahwa membunuh itu sesuatu yang salah. Iri hati itu sesuatu yang salah, panas hati itu sesuatu yang keliru. Bahkan sombong itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Sang Pencipta atau Tuhan. Kenapa orang bisa mengerti hal itu? Karena itu tadi Tuhan memberikan hati nurani.
Dan di dalam hati nurani itu ada sebuah kesadaran moral, kesadaran yang akan membuat seseorang bisa mengerti. Karena Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya itu di dalam hati nurani seseorang. Karena itu hari ini kita harus sadar bahwa ternyata ketika kita memiliki hati nurani yang murni, itu akan memungkinkan kita untuk dengan jelas, dengan tepat mengerti, memahami apa kemauan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar 3 hal ini Bapak Ibu. Bagaimana setiap kita menjadi penting untuk menjaga atau memiliki hati nurani yang murni. Karena yang pertama, hati nurani itu punya fungsi sebagai kompas atau petunjuk di dalam kehidupan kita. Dan hati nurani itu sebagai alat untuk menilai dan mengevaluasi diri kita. Perbuatan yang sudah kita lakukan dan perbuatan yang akan kita lakukan. Dan bahkan hati nurani itu sebagai tempat hukum-hukum Allah ditempatkan di sana. Kalau kita punya hati nurani yang murni, hati nurani itu akan mendorong kita, akan mengarahkan kita, akan menunjukkan kita apa-apa yang akan kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita punya hati nurani yang murni, maka kita bisa menilai, mengevaluasi diri kita, dan kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Kalau hati nurani kita murni, maka kita dengan tepat, dengan jelas bisa memahami ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan kita tidak akan menyimpang ke kiri, ke kanan, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itulah yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Allah? Hiduplah di dalam pertobatan, hiduplah di dalam kebenaran, serta bencilah dosa. Tanpa itu, hati nurani kita akan terkontaminasi dengan sesuatu yang salah, yang najis. Hiduplah dalam pertobatan, dalam kebenaran, serta bencilah dosa. Lalu penuhi hati kita dengan firman. Biar firman Tuhan itu memenuhi hati nurani kita untuk membuat hati nurani kita terus murni di hadapan Tuhan. Dan hiduplah dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Maka saya percaya kalau kita lakukan ini, kita akan memiliki hati nurani yang murni. Dan orang yang punya hati nurani yang murni, dia bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, punya mutu yang berkualitas di hadapan Tuhan. Di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan bagi setiap kami, untuk kami memiliki hati nurani yang murni, karena Tuhan memberikan nesyama itu, ada roh yang Tuhan berikan, ada gagasan, ada moral, ada hati nurani yang Tuhan berikan, dan di dalam hati nurani itu ada sebuah kesadaran, karena Tuhan menempatkan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan-Mu di dalam hati nurani kami ya Tuhan. Ketika hati nurani kami murni, kami percaya, kami akan melangkah untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau hati nurani kami murni, kami bisa mengevaluasi, menilai diri kami, apa yang sudah kami lakukan itu berkenan atau tidak, apa yang akan kami lakukan itu berkenan atau tidak. Dan kalau kami jaga hati nurani kami murni Tuhan, kami percaya kami dengan jelas menangkap, memahami dan mengerti apa kemauan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati umat-Mu, berkati setiap orang yang mendengar pemberitaan ini, agar kami menjaga hati nurani kami tetap murni sebagai orang-orang yang punya integritas di hadapan Tuhan. Berkat-Mu turun bagi kami, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya ajak setiap kita mari bersama-sama kita akan berkatakan definisi atau pengertian dari Pentakosta ketiga. Dengan suara yang keras, kita akan berkatakan bersama-sama 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menolong, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan iman kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.